memahami urusan agamanya, ma'rifatuddin. Dengan ilmu inilah seseorang diberikan jalan yang cerah, jalan yang lurus di dalam kehidupan, sehingga menapaki kehidupannya di atas kehidupan yang itu di jalan Allah Subhanahu wa taala atau fi sabilillah. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ciri berikutnya ketika seseorang telah ditunjukkan untuk mendalami agama, maka disebutkan orang-orang yang telah mendalami dalam urusan agamanya disebut di dalam surat Ali Imran sebagai orang-orang yang mendalam dalam urusan ilmu. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Ketika orang itu sudah mendalam ilmunya, maka bentuk sikapnya adalah selalu beriman. Mereka mengatakan amanna bihi, aku beriman terhadap Al-Quran, beriman dari segala apa yang itu datang dari Allah, beriman terhadap ilmu-ilmunya Allah, ayat-ayatnya Allah, baik ayat-ayat yang muhkamat maupun ayat-ayat yang mutasyabihat. Mereka tunduk patuh di dalam menjalankan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak berdebat, tidak banyak teori, dan tidak banyak hanya sekedar retorika di dalam masalah teori-teori ilmu, tetapi ilmunya diwujudkan dalam bentuk amal saleh sehingga memberikan manfaat kepada manusia. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Oleh karena itu, Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang diberikan kedalaman ilmu di dalam dirinya, maka cirinya ada 4. Yang pertama, orang-orang yang telah mendarah daging ilmunya, ilmu yang sudah berupa wujud dalam bentuk amal dan manfaat bagi manusia. Maka ciri yang pertama adalah at-taqwa bainahu wa bainallah. Ilmunya itu membawanya takwa. Dia menjaga dirinya dari segala hal yang itu dilarang oleh Allah, dia tinggalkan, dan apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi senantiasa ilmu tersebut membawa ke dalam ketakwaan, sehingga mudah langkahnya untuk taat dan mudah pula untuk meninggalkan maksiat. Ketika wujud ilmu berubah menjadi bentuk takwa, inilah seseorang itu akan senantiasa berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan membimbing kalian. Ini takwa, syarat yang pertama. Jadi orang-orang tidak akan pernah mendalam ilmunya kalau hanya sekedar teori yang melingkar-lingkar di kepala atau di otaknya. Tidak hanya sekedar ceramah-ceramah yang masuk ke telinga kanan, keluar di telinga kiri, tapi ilmunya itu masuk ke relung jiwanya, kemudian diaktualisasikan dalam bentuk amal, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, ketika orang itu sudah mendalam ilmunya, rasikhuna fil ilm, ciri yang kedua adalah at-tawadu'u bainahu wa bainal khalqi. Maka dia memiliki sifat tawadu. Semakin tinggi ilmunya, bukan semakin sombong, bukan semakin ujub, bukan semakin riya atau gandrung terhadap popularitas. Dia justru semakin tawadu di hadapan manusia, tawadu di hadapan masyarakat. Bukan meninggi. Ilmunya adalah ilmu padi, dia semakin tinggi, semakin merunduk, semakin tawadu. Bukan seperti rumput yang semakin tinggi, semakin sombong dan semakin rapuh. Jadi oleh karena itu, semakin dia bertawadu ketika dia bermuamalah
dengan makhluknya Allah ini, maka Allah akan angkat derajatnya. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, justru Allah akan mengangkat derajatnya. Semakin santun bahasanya, ya, semakin baik, semakin rahmah, hatinya penyayang, ya, bukan semakin congkak, bukan semakin egois dan seterusnya. Ini tawadhu. Karena tawadhu ini adalah ciri khas, menjadi pilar orang-orang yang memang betul-betul mendarah daging ilmunya. Yang ketiga, cirinya adalah az-zuhdu bainahu wa bainad dunya. Ketika orang itu ilmunya sudah semakin tinggi, sudah semakin mendalam, masuk ke dalam relung jiwanya, ciri yang ketiga adalah dia semakin zuhud terhadap kehidupan dunia. Dia menjaga jarak antara keinginannya dengan dunia. Karena keinginan dunia ini tidak akan pernah ada habisnya. Orang tidak akan terpuaskan dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya materi. Makanya orang-orang barat, ilmuwan-ilmuwan barat tidak akan pernah puas, tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena orientasinya adalah paham materialistik, paham-paham materi duniawi. Oleh karena itu, seorang ilmuwan, orang yang memiliki ilmu yang mendalam, yang ditunjukkan oleh Allah, dia semakin zuhud, ya, semakin zuhud. Dia meletakkan dunia hanya sekedar sampai di telapak tangan, tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Dia meletakkan dunia ini hanya sebagai sarana untuk ibadah, bukan sebagai sarana untuk tujuan. Itulah zuhud. Allah memerintahkan Rasulnya untuk zuhud, dan Nabi juga memerintahkan kita sebagai umatnya supaya zuhud. Izzat fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian, jaga jaraklah kalian dengan urusan dunia ini, maka Allah akan mencintai kalian. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ciri orang yang mendalam ilmunya, sifat yang dimiliki yang keempat adalah al-mujahadatu bainahu wa baina nafsi. Dia senantiasa mujahadah. Mujahadah mengendalikan dirinya supaya tidak terbawa oleh kepentingan hawa nafsunya. Ketika seorang memiliki ilmu, kemudian ilmu itu hanya sekedar teori, ilmu itu hanya sekedar pengetahuan, tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, tidak mampu untuk mencegah dari kepentingan-kepentingan hawa nafsunya, maka tentu ilmu itu tidak ada manfaatnya. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan semakin membawa kebersihan jiwanya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah cahaya Allah. Cahaya Allah yang diberikan kepada siapa saja yang itu dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah di jalan yang lurus. Maka orang yang berilmu ketika semakin dalam ilmunya, dia semakin bisa mengendalikan kepentingan hawa nafsunya. Karena ilmu tidak akan pernah bercampur dengan hawa nafsu. Bahkan ketika Imam Syafi'i rahimahullah, beliau curhat kepada gurunya Imam Waqi' bin Jarrah. Beliau katakan, sakautu ila Waqi'in su'al hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Aku pernah mengadu kepada guruku yaitu Imam Waqi' bin Jarrah tentang gangguan hafalanku. Bayangkan Imam Syafi'i orang yang sangat kuat hafalannya, tapi suatu ketika terganggu itu hafalan beliau, disebabkan karena maksiat, disebabkan karena satu dosa yang menyebabkan hafalannya terganggu. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku tersebut memberikan nasihat, memberikan bimbingan supaya aku menjauhi kepentingan-kepentingan maksiat, meninggalkan maksiat. Fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu nurun, cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah itu la yu'ta lil 'asi, tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Jadi ilmu itu tidak sejalan dengan maksiat. Oleh karena itu salah satu sarana supaya ilmu itu bermanfaat, mudah menghafal, mudah memahami dari berbagai macam bidang ilmu, tinggalkan maksiat.
Karena semakin maksiat semakin gelap. Semakin banyak maksiat itu mustahil orang itu dekat dengan hidayah. Kalau ingin ilmunya menjadi hidayah, ilmunya ingin bermanfaat seluas-luasnya, dia harus mampu mengendalikan diri dengan cara mujahadah, memerangi hawa nafsunya, dan juga mujahadah bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Bayangkan dulu sahabat Jabir bin Abdullah hanya ingin mendapati satu riwayat hadis dari Abdullah bin Unais. Sahabat Jabir itu melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam 1 bulan. Jadi 1 bulan itu hanya ingin belajar satu hadis saja, ingin mendengar langsung hadis dari sahabat Abdullah bin Unais yang beliau mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Itu perlu mujahadah. Bagaimana para sahabat dulu itu mempelajari satu hadis itu membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan darat, ya. Dan terkadang ulama-ulama kita dulu sampai perjalanan laut. Bahkan sebagian para muhaddisin ada yang kencing darah hanya gara-gara mereka melakukan perjalanan darat tidak menggunakan sendal. Itu menunjukkan betapa mujahadah mereka itu membuahkan